program 5 menit bersama Tuhan. Hari ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38 dalam tuntunan tema mengatakan ya terhadap kehendak Tuhan. Bapak, Mama, bersaudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Taat melakukan kehendak Allah tidak selalu mudah. Kadang-kadang Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar rasio kita. Seperti ketika Dia meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya. Karena itu banyak orang Kristen yang lebih suka hidup menurut kehendaknya sendiri daripada hidup menurut kehendak Tuhan. Namun hal berbeda dengan bacaan saat ini yang menceritakan malaikat Gabriel menjumpai Maria untuk memberitahukan rencana Allah atas dirinya. Allah berinisiatif memilih Maria menjadi ibu yang melahirkan anak Allah di tengah dunia. Malaikat menyebut Maria sebagai orang yang memperoleh kasih karunia. Maria terpilih sebagai perempuan yang rahimnya dipakai Allah untuk mengandung anak Allah. Maria dipakai Allah dan mewujudkan karya penyelamatan Allah. Harus kita akui bahwa keterlibatan Maria dalam karya Allah bukanlah perkara yang mudah karena alasan yang pertama. Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Status pertunangan itu sudah merupakan tanda ikatan hubungan yang serius dan harus dijaga dengan baik. Karena itu tidak boleh dibatalkan lagi. Kalau Maria harus mengandung dari Roh Kudus, ini berpotensi mengganggu ikatan hubungan dengan Yusuf, tunangannya. Alasan yang kedua, Maria bingung. Karena dalam masa pertunangan mereka belum diperbolehkan untuk bersetubuh. Lalu bagaimana mungkin ia akan mengandung? Tetapi malaikat itu berkata bahwa Roh Kudus akan berkarya dalam dirinya. Kuasa Allah akan bekerja sehingga ia akan mengandung. Sebagai bukti, saudaranya Elizabeth yang mandul ternyata sedang mengandung 6 bulan. Mama, saudara-saudari terkasih, Maria berserah pada kehendak Allah. Ia tidak hanya menyerahkan rahimnya untuk dipakai Allah untuk mengandung Yesus. Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. Maria sadar akan posisinya di hadapan Allah. Kesadarannya itu dilandaskan oleh iman yang kuat dan penyerahan diri yang total kepada Allah. Dengan sukarela Maria menerima tugas perutusan yang diberikan Allah. Terhadap sapaan dan panggilan Allah tersebut, Maria menjawab ya. Jawaban itu menunjukkan kerelaan Maria untuk menyerahkan dan mempersembahkan kepada Allah kebebasan yang dimilikinya. Dengan menyatakan diri sebagai hamba Tuhan dan mengungkapkan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria menyatakan kesanggupannya menerima kehendak Allah. Maria menempatkan dirinya sebagai hamba Allah dan bersikap taat pada kehendak Allah yang memilih dirinya sebagai pelaksana sabda. Di atas segalanya, persetujuan Maria menjadi bunda Allah merupakan buah penyerahan diri secara total kepada Allah. Maria menyerahkan dirinya secara total kepada Allah supaya dapat melayani dan melaksanakan rencana penyelamatan dari Yang Maha Kuasa. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, dalam minggu Advent yang keempat ini, mari kita merenungkan, apakah kita sudah mampu menanggalkan ego kita dan menyediakan hati kita bagi lahirnya Yesus Kristus? Apakah kita sudah mampu menempatkan kehendak Allah di atas kebebasan kita? Sikap Maria terhadap kehendak Allah menjadi teladan kerendahan hati agar Allah mengatur kehidupan kita. Kita belajar dari Maria untuk tunduk, taat, dan berserah kepada Allah
yang menghendaki kita turut bekerja dalam karya penyelamatan dunia. Singkirkanlah segala ego atau keinginan diri sendiri. Bersihkan dan kosongkan hati kita dari segala hawa nafsu. Dan biarkan Yesus berkuasa atas kehidupan kita dalam lahir melalui keterlibatan kita dalam karya baik yang Allah kehendaki agar kita melakukannya. Milikilah kerendahan hati untuk selalu tunduk pada kehendak Allah. Tuhan menolong kita. Amin.